Syariat Zahiriyah itu yang terdiri dari 6 huruf kalimah la ilaha illallah. Huruf yang pertama adalah taharah. Huruf yang kedua salat. Huruf yang ketiga zakat. Huruf yang keempat puasa. Huruf yang kelima naik haji. Huruf yang keenam jihad. Itu 6 huruf yang disebut dengan Zahiriyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ilmil ulama'ir rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk menghirup udara kembali, yang insya Allah mudah-mudahan hidup kita pada pagi yang mulia ini diawali dengan majelis ilmu, yang insya Allah dengan kita berada di majelis ilmu maka terlepaslah kita daripada orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Karena Rasul pernah mengingatkan kita dalam satu hadis, ad-dunya mal'unun. Dunia ini terlaknat, dunia ini dikutuk oleh Allah. Illa alim wa muta'allim aw sami'in. Yang tidak dilaknat oleh Allah cuma 3 golongan saja. Yang pertama, orang yang mau menyampaikan ilmu. Yang kedua, orang yang mau menuntut ilmu. Yang ketiga, orang yang mendengarkan ilmu. Wala rabi'an, jangan sekali-kali jadi orang yang keempat. Menyampaikan ilmu tidak mau, menuntut ilmu tidak ada, di dalam majelis mendengar ilmu pun tidak termasuk. Maka kita orang yang keempat. Padahal orang yang keempat itu kaswah, celaka dia nanti di akhirat. Na'udzubillah. Selawat beriring salam tak pernah henti-hentinya kita limpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para al dan sahabat-sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang muhtabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru-guru kami yang sudah hadir dan berkumpul pada tempat yang sangat mulia ini. Azim hormat kami kepada kepala sekolah dan kepada kepala-kepala bagian yang tidak mungkin kami sebutkan nama satu persatu, yang intinya tidak pernah mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada para beliau-beliau semuanya. Istimewa kepada seluruh para dewan-dewan guru yang sudah hadir pada tempat, pada ruangan yang sangat mulia ini. Insya Allah
Pada pagi yang mulia ini, sebagaimana tema yang dikirim oleh senior kami kepada kami tadi malam. Kebetulan tadi malam di saat beliau mengirimkan berita, Tengku lagi ngisi acara di EJB Batu Aji. Tadi insya Allah langsung kebetulan kami jawab ya insya Allah. Allah mengizinkan. Ternyata Allah mempertemukan kembali kita pada pagi yang mulia ini. Insya Allah menyangkut dengan pembahasan To'hrah. Ini kembali kepada kebahagiaan. Karena setiap kita semua menginginkan bahagia. Baik kita yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini. Semua kita menginginkan bahagia. Baik bahagia di dunia, lebih-lebih nanti bahagia di negeri akhirat. Bila seandainya orang yang tidak kepingin bahagia, itu harus kita cek ulang. Apakah dia itu normal atau tidak? Karena semua kita menginginkan bahagia. Tapi perlu kita harus paham saudara-saudariku sekalian, ini yang kita bahas bukan hanya semata-mata bahagia di dunia, karena bahagia di dunia bisa berubah-ubah. Namanya saja baharu. Yang namanya baharu tidak pernah abadi. Hari ini bisa jadi kita bahagia, besok kita orang paling menderita. Ini kalau di dunia. Tapi yang kita bicarakan pada pagi hari ini, bahagia yang abadi. Bahagia untuk selama-lamanya. Ya otomatis kalau ingin kita bahagia yang abadi, berarti kebahagiaan yang ada di negeri akhirat. Kenapa kita membahas menyangkut dengan akhirat? Karena semua kita yang beriman kepada Allah meyakini bahwa ada hari akhirat, ada kehidupan sesudah kematian. Maka bicara kita pada pagi yang mulia ini menyangkut dengan bahagia yang ada di negeri akhirat. Tidak akan pernah kita mendapat bahagia di negeri akhirat kalau kita tidak berada dalam surganya Allah. Jangan terbayang nanti ada orang bahagia di dalam nerakanya Allah. Tidak ada. Bahkan jangan sampai juga terbayang kalau saya masuk neraka, saya ajak konser nanti dengan siapa? Siapa? Ada yang kita dengar itu hari, wah, kalau saya masuk neraka saya ajak konser dengan apa namanya itu, Make Dekson namanya itu siapa? Siapa namanya itu terserah, nunggu tak ingat namanya itu. Itu jangan mimpi ada bahagia di dalam neraka. Yang namanya bahagia di dalam surga. Ini yang harus kita fahami dulu, bahagia orang harus berada dalam surganya Allah. Maka perlu untuk kita fahami, masuk ke dalam surganya Allah ada ketentuan dan syarat-syaratnya. Nah, dibahas di dalam kitab Kasifatus Saja pada halaman 14 baris yang kelima dari bawah, dijelaskan oleh Yang Mulia Syekh Nawawi Al-Bantani. Di pagi yang mulia ini tentu awali dengan penjelasan seorang ulama dari Banten yang nama beliau Syekh Nawawi Al-Bantani. Sebut Al-Bantani berarti ulama Banten. Kenapa Ustadz ambil ulama dari Banten? Kenapa tak ambil ulama dari Aceh? Berarti kita orang nasional, bukan dari Aceh saja. Ini yang perlu untuk kita fahami. Apa beliau menjelaskan di dalam kitab Kasifatus Saja? Kalimah yang ada di dalam La ilaha illallah itu terdiri daripada 12 huruf, saudara-saudariku. Kalimah La ilaha illallah itu adalah kunci utama menuju ke surganya Allah. Pintu gerbang menuju ke surganya Allah adalah kalimah La ilaha illallah. Itu kuncinya. Namun sesudah kita masuk lewat pintu gerbangnya,
kita nanti ditujukan kepada surga yang mana? Surga Firdaus, surga terserah. Karena ada 8 pintu surga yang sesudah melewati pintu gerbang utama. Nanti yang masuk menurut amal masing-masing. Ada yang masuk ke surga Jannatul Ma'wa, ada yang masuk ke surga Firdaus, ada yang masuk ke surga. Bermacam-macam amal tingkat orang yang akan masuk ke dalam surga itu. Namun yang paling utama adalah kunci untuk menuju ke gerbang surga. Itulah kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah terdiri daripada 12 huruf. 6 huruf untuk zahiriyah, 6 huruf untuk batiniyah. Ini Bapak Ibu dengar baik-baik menyangkut dengan pembahasan kalimah la ilaha illallah. Sebenarnya pagi ini seperti yang Tengku jelaskan di hari Jumat yang lalu, Tengku jual obat, Tengku tawar obat di depan apotek. Tapi mungkin beda. Obat yang Tengku tawar, obat yang saya tawar mungkin berbeda dengan obat yang Bapak Ibu punya. Dari kalimah la ilaha illallah yang terdiri daripada 12 huruf, huruf yang pertama dari kalimah la ilaha illallah yang dibagikan kepada zahiriyah, 6 huruf untuk batiniyah, itu tak boleh dipisahkan. Karena tidak berlaku syariat Rasulullah bila salah satu daripada 2 tersebut berpisah. Yang zahiriyah 6 huruf, yang batiniyah 6 huruf. Kenapa disebut zahiriyah dulu? Kenapa tak disebut batiniyah pertamanya? Karena tidak akan mencapai kepada batiniyah bila meninggalkan syariat zahiriyah. Rasulullah diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan syariat zahiriyah dan syariat batiniyah. Syariat zahiriyah itu yang terdiri dari 6 huruf kalimah la ilaha illallah. Huruf yang pertama adalah taharah. Huruf yang kedua salat. Huruf yang ketiga zakat. Huruf yang keempat puasa. Huruf yang kelima naik haji. Huruf yang keenam jihad. Itu 6 huruf yang disebut dengan zahiriyah. Bila kita meninggalkan yang 6 huruf zahiriyah, jangan mimpi kita bisa mencapai 6 huruf yang batiniyah. Nah, jadi kita jangan masuk dulu kepada batiniyah, kita jelaskan dulu yang zahiriyah. Huruf yang pertama zahiriyah itu adalah taharah. Maka bila dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudariku, tak kita fahami hukum taharah, di pintu surga langsung tertulis la yadkhulul jannah, tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah orang yang tak faham hukum taharah. Karena surga tidak menerima orang yang kotor. Surga itu adalah suci, tidak menerima yang kotor. Karena surga tidak tersedia toilet. Surga tidak ada tempat buang air kecil, tidak ada. Surga adalah tempat yang suci. Tidak akan bisa menuju ke sana bila tak faham hukum taharah. Nah, sebut dengan taharah. Ini sebut dengan taharah. Maka apabila seseorang membahas dengan pembahasan taharah, itu langsung ada di dalamnya tentang pembahasan najis, ada tentang pembahasan hadas. Ini yang kita bahas ini di dalam bingkai madhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi bila seandainya ada saudara-saudariku nanti yang belajar di dalam madhab Imam Hanafi, yang belajar di dalam madhab Imam Hambali atau Imam Malik, berarti sama-sama kita ahli sunnah wal jamaah, namun kita berbeda madhab.
Ini yang kami sampaikan di dalam bingkai mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang penting jangan jadi gaduh-gaduh. Kalau jadi gaduh-gaduh, satu perkara hukum kita campur mazhab, itu persis seperti orang makan bakso, minum es dawet. Kalau seandainya kita minum dan kita makan asing-asing, walau dalam keadaan bersamaan, ada nikmatnya. Kita makan bakso, udah pedas, kita minum es dawet, ada rasa masing-masing. Tapi kalau seandainya kita ambil es dawet, masukkan ke dalam bakso, kira-kira apa rasanya? Ini gambaran. Kalau dalam satu perkara hukum dicampur dua mazhab, seperti itu gambarannya. Tapi kalau seandainya dalam beda-beda bab, kita ambil dua mazhab atau tiga mazhab, bahkan 4 mazhab sekalipun, sah-sah saja, tak ada masalah. Tapi dengan syarat wajib belajar apa yang difatwa oleh beliau. Dan bermadhab punya etika dan punya wilayah. Madhab Imam Hanafi, beliau wilayahnya di kawasan Hindi. Madhab Imam Malik di Jazirah Arab, termasuk Mekah, Madinah. Imam Syafi'i, wilayah beliau adalah Asia. Maka kita ini berada di dalam wilayah madhab Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hambal atau disebut dengan Imam Hambali, beliau wilayahnya di kawasan Najd. Disebut dalam kitab itu Najd. Cuma sekarang sudah dirubah untuk apa nama negaranya kita tidak tahu, karena banyak nama-nama negara yang dahulu sudah dirubah. Kayak seperti Ar-Ranini, disebut dalam kitab dulu itu nama negeri Ar-Ranini. Sekarang Ar-Ranini itu tidak dikenal lagi oleh orang. Yang dikenal adalah Kuwait. Itu asalnya Kuwait, itu negaranya Ar-Ranini. Maka disebut dalam kitab Syekh Nuruddin Ar-Ranini. Nah, jadi sekarang dirubah menjadi negara Kuwait, seperti itu. Imam Ahmad bin Hambal, wilayah beliau di kawasan Najd. Sekarang apa nama negara yang di situ kita tak paham lagi. Nah, ini yang perlu untuk kita pahami, saudara-saudariku. Kembali kita kepada pembahasan huruf yang pertama kita, yang diikatkan kepada atau ditaklukkan dalam bahasa kitab, ditaklukkan kepada hukum taharah. Kalau ingin kita di akhirat masuk ke dalam surganya Allah, wajib faham hukum taharah. Membahas tentang bahasa taharah itu dikandung di dalamnya wajib faham hukum hadas. Hadas dibagi kepada dua, ada hadas asghar, ada hadas akbar. Hadas kecil, hadas besar. Dan di dalamnya juga dikandung tentang perkara najis. Najis dibagi 3, ada mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Dari 3 nama najis tersebut, yang disebut dengan mughalladhah, najis yang diberatkan. Tidak akan pernah suci najis yang diberatkan itu kecuali dengan disama. Dan najis yang mughalladhah itu yang dinajiskan oleh al-jin dan babi dan keturunan-keturunannya. Nah, kemudian yang disebut dengan najis yang mukhaffafah, itu najis yang paling ringan dan khusus dinajiskan oleh anak laki-laki yang kecil yang belum sampai umurnya 2 tahun dan dia tidak makan dan minum selain cuma ASI ibunya sahaja atau ASI ibu redhanya. Ada yang bertanya, "Tunggu, itu anak laki-laki saya minumnya bukan ASI saya tapi ASI redha." Maka itu tetap dihitung anak itu belum makan apa-apa, cuma minum ASI redha. Cuma redhanya beda. Redhanya apa? Redhanya dia susu SGM. Berarti ya redha daripada sapi. Ini bagaimana kalau redhanya bukan daripada manusia tapi redhanya daripada sapi? Berarti itu bukan dihitung redha, jangan salah paham. Jadi kalau anak yang minum susu
tidak makan selain daripada susu ASI ibunya atau ASI redaknya, maka apabila kencing anak tersebut, maka kencingnya, kemihnya dihitung najis yang mukhaffafah. Kemudian yang disebut dengan najis mutawassitah. Najis mutawassitah itulah najis am. Termasuk di dalamnya tahi, walau tahi ikan sekalipun. Ini yang menyangkut dengan masalah najis tahi ikan. Jangan sampai kita pergi ke pasar beli ikan bilis atau ikan teri, langsung kita buat kepepes atau kita goreng langsung. Padahal itu ikan bilis atau ikan teri ada tahi di dalamnya. Jangan sampai nanti langsung kita cuci, kita langsung goreng atau langsung kita buat kepepes. Hati-hati, itu ada tahi di dalamnya. Dibeli dengan uang yang halal, tapi sampai rumah dibuat oleh istri yang tak faham ilmu taharah, nanti kita makan najis. Orang yang makan najis hukumnya haram. Yang masuk ke dalam perutnya haram. Kullu lahmin nabata minas sufti fannaru aulabi. Yang masuk ke dalam perutnya adalah perkara yang haram. Dalam perut itu akan diolah menjadi darah, menjadi daging. Daging yang tumbuh, darah yang mengalir daripada makanan yang haram, itu neraka lebih pantas baginya ketimbang masuk dalam surganya Allah. Ini yang harus kita pahami. Makanya tugas seorang perempuan itu sangat berat, namun terpundak semuanya di atas laki-laki. Makanya ibu yang tak faham hukum taharah, bapak yang berdosa. Siap-siap bapak akan masuk neraka. Masuk ke dalam neraka karena istrinya tak faham hukum taharah. Maka perlu untuk kita fahami, kita kasih ilmu kepada para ibu-ibu. Apalagi di saat dia beli ikan di pasar, dia beli daging di pasar. Beli daging di pasar dibeli dengan uang keras keringat suami, uang bekerja yang halal lagi. Tapi sesudah dibeli daging, dibawa pulang ke rumah, dipotong-potong, kemudian dicuci, bahkan dicarak lagi. Sesudah dicarak, dibersihkan, disucikan, dimasukkan ke dalam kuali seperti ini. Sekejap sahaja, sesudah dimasukkan ke dalam ember atau kuali, di sampingnya sudah merah kembali. Benar bu? Benar. Ini nampaknya nggak ada yang masak sama sekali. Ibu-ibu berkarir semuanya. Sesudah ibu potong ikan, sesudah ibu, misalnya ini ikan tongkol atau daging, sesudah kita bersihin, sesudah kita cuci, kita masukkan ke dalam kuali. Ini padahal kita sudah cuci, sudah jarak tadi. Sekejap sahaja sesudah kita masukkan ke dalamnya, sekejap sahaja di sampingnya sudah merah kembali. Benar? Benar ya? Benar. Kalau seandainya seperti itu kejadiannya, nanti ibu ambil, biasanya nggak dicuci lagi, langsung dibuat seperti ini. Benar? Benar ya? Ya. Kalau dibuat seperti ini, tadi darah yang keluarnya kena lagi pada daging, maka daging ini bernajis. Ini hati-hati, karena darah yang dimaafkan, darah yang di dalam daging dan darah yang di dalam tulang, itu yang dimaafkan. Tapi kalau darah yang sudah keluar bercampur dengan air, itu najis. Kalau ibu tidak cuci lagi, tidak bersihin lagi, ibu cuma tuang seperti ini, yang kena ini darahnya, ini bernajis. Kemudian langsung digoreng. Di saat sesudah digoreng, yang makan siapa? Suami. Makanya jangan ngomong nanti, keras sekali hati suami saya, yang dikasih sama ibu najis. Hati-hati. Anak saya tak masuk-masuk ini ya. Anak saya suruh ke kanan, dia pergi ke kiri, karena yang masuk ke dalam perutnya adalah najis. Siapa yang kasih najis? Ibunya.
Ini yang harus kita pahami saudari-saudariku. Karena kenapa? Karena itu adalah merupakan hukum taharah. Wajib faham, jangan sampai kita berlumuran dengan najis. Yang kita makan najis, padahal kita beli dengan uang yang halal. Kalau uang yang haram jangan cerita lagi. Itu dari awalnya sudah mulai dengan yang haram. Kita beli daripada uang deposit bank, itu jelas uangnya haram. Ini uang yang hasil keras keringat suamimu bekerja. Tapi sesudah dia beli dengan uang yang halal, dibawa pulang ke rumah, ibu masak, ternyata bernajis. Belum lagi yang lain-lainnya. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami saudari-saudariku. Supaya kenapa? Supaya kita lepas daripada tuntutan di akhirat dan kita punya sertifikat taharah. Jangan kita pikir sertifikat vaksin aja yang diperlu di dunia. Di akhirat pun perlu sertifikat taharah. Kalau tidak ada sertifikat taharah, di pintu gerbang utama menuju ke surganya Allah kita sudah terjaring. Kalau sudah terjaring di pintu utama, di pintu gerbang, mau kemana lagi kita? Apa mau duduk di teras? Di akhirat tak ada. Kalau bukan ke surga, pasti ke neraka. Karena ada pikirannya, saya tak mau ke neraka, saya tak ada ke surga, duduk di teras saja. Tak ada. Di akhirat cuma dua pilihan. Kalau bukan ke surga, ya ke neraka. Na'udzubillah. Inilah yang harus kita fahami dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita lepas nanti di akhirat. Karena najis secara am itu terbagi kepada 7 secara ijmali. Yang pertama dihitung kemih, tahi, itu semua adalah merupakan najis. Semua tahi itu najis, walau tahi ikan sekalipun. Kemih juga najis. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami. Dan juga muntah juga disebut dengan najis, walau muntah itu belum berubah sama sekali. Yang dimakannya masih utuh, tapi dia muntah. Muntah itu dihitung najis. Lebih-lebih anak kecil ini. Anak kecil yang baru minum ASI, ya, baru siap dia minum ASI, biasanya terlalu kenyang, dia minum ASInya, terjepit sedikit perutnya, langsung dia keluar lagi kan, yang putih itu keluar, kena pada baju kita. Baju kita itu tak boleh bawa dalam sholat. Walau masih utuh yang keluarnya ASI, walau yang keluarnya adalah susu, masih utuh. Susu, andai kata kita tampung lagi itu pakai gelas, masih bisa diminum lagi. Padahal baru saja masuk, tetap dihitung najis. Kecuali yang di mulutnya. Yang belum masuk lewat kerongkongannya, masih di mulutnya, dia ludah kembali, maka itu tidak bernajis. Nah, ini yang perlu untuk kita fahami menyangkut dengan masalah najis. Najis, darah, nanah, itu semua adalah najis. Itu semua tergabung di dalam pembahasan najis yang mutawassitah. Nah, jadi cara menyucikannya najis mutawassitah, sekali wajib, sebut dengan basuh. Syarat basuh wajib mengalir air. Jangan nanti di saat ada najis, ibu tidak mengalirkan air, tapi ibu pel sahaja. Hati-hati ini. Kalau ada najis, ibu lap najisnya. Di saat ibu lap tidak ada lagi. Itu secara ainiyah tidak ada. Kenapa? Karena najis dibagi kepada dua. Ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah. Yang disebut dengan najis ainiyah masih ada innya di situ. Kalau tahi ayam, tahi ayam. Kalau tahi anak-anak, ya tahi anak-anak. Itu namanya najis ainiyah. Kita pindah itu najisnya, apa sudah bersih? Bersih, oke, tapi bisa jadi itu belum suci secara hukmiyah. Nah, makanya jangan dipindahkan najis dari kecil menjadi besar. Karena secara hukum itu belum suci. Karena yang semua suci, yang semua bersih belum tentu suci. Tapi setiap suci itu sudah pasti bersih. Nah, ini yang harus kita beda dulu menyangkut dengan najis ainiyah.
Najis ainiyah ada innya najis di situ, baik muntahnya, baik kemihnya, baik pipisnya, baik tahinya, itu namanya hukum najis ainiyah. Ibu pindah itu, sesudah ibu pindah, apakah sudah bersih? Bersih bisa jadi, tapi secara hukum itu masih disebut dengan najis. Najisnya hukmiyah. Najis secara hukum itu masih belum suci. Kalau ibu pel kemana-mana, bila dalam masa najis hukmiyah, maka khilaf para ulama. Atas kaul yang mu'tamad tetap dihitung membesarkan najis. Ini masih hukmiyah nih, bukan ainiyah. Kalau ainiyah sudah jelas. Ini ada najis sesuatu yang basah. Ibu tidak membersihkannya, tidak memindahkannya. Langsung ibu siram air, kemudian ibu pel. Itu dari najis yang kecil sudah ibu bawa kemana-mana satu rumah. Itu kalau masih ada ainiyahnya. Ini yang ada khilafnya menyangkut dengan hukmiyah, yang secara hukum itu masih bernajis, tapi secara ainiyah tak ada lagi. Bila ibu pel langsung, tidak ibu siram dulu airnya, kemudian ibu lap, ini yang harus berhati-hati. Karena kebanyakan orang berkecimpung dengan pel. Padahal najis tidak akan pernah berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain bila kering dengan kering. Berpindah najis itu dengan basah. Bila sudah dipel, kira-kira kering atau basah? Ibu masih ada atau udah masuk kelas? Karena berpindahnya najis dengan basah. Bila kering tidak berpindah. Nah, ini yang menyangkut dengan masalah najis. Selesai. Karena syarat nanti kita beribadah, kita mau sholat, ya. Di saat kita mau sholat, kita wajib memastikan diri kita suci daripada najis, baik pada badannya maupun pada pakaiannya ataupun pada tempatnya. Itu syarat untuk mau sholat. Sudah selesai daripada masalah najis. Ini kita bahas secara ijmaliyah, garis-garis besar. Karena kalau rincian, kalau secara tafsiliyah itu nggak cukup waktu hanya 1 jam. Harus panjang masanya untuk menjelaskan secara mendetil, secara tafsiliyah. Kalau seandainya ibu-ibu ada waktu di kawasan Tanjung Priayu ini, tentu ada buka pengajian tentang masalah fikih setiap hari Selasa jam 2. Kalau ibu ingin mengikuti kajian fikih secara tafsiliyah, secara rincian, ibu boleh mengikuti kajian tunggu di perumahan Bukit Barelang. Gabung dengan ibu-ibu se-Tanjung Priayu dan Mangsa. Ada sekitar 30-an ibu-ibu yang mengikuti kajian fikih tentang pembahasan hukum taharah, hukum haid, hukum nifas, dan tentang pembahasan fikih. Kalau ibu ada waktu, boleh ibu mengikuti kajian itu. Atau kalau tidak sempat juga itu untuk diikutinya, boleh diikuti lewat FB. Atas nama Tengku Basri SAG, bisa dicari di FB karena setiap hari Selasa kebiasaan ada di live. Jadi yang ikut pengajian 30 orang, tapi yang mengikutinya kadang-kadang sampai ada yang 100 orang. Ini tentang pembahasan menyangkut dengan masalah fikih yang kita bahas, khusus kepada muslimah. Karena kenapa? Sangat besar pengaruhnya pada perempuan. Sangat besar pengaruhnya pada ibu-ibu. Bila ibu tak faham hukum taharah, karena bapak jarang sempat cuci piring, karena bapak jarang sempat cuci ikan, kecuali ibu pulang kampung. Itu pun bapak lebih memilih makan di warung Padang ketimbang masak di rumah. Ini yang perlu untuk kita fahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Sudah menyangkut dengan masalah najis, kita akan masuk kepada pembahasan hadas. Hadas dibagi kepada 2, hadas asghar, hadas akbar.
hadas kecil, hadas besar. Terangkat hadas kecilnya dengan berwudu. Terangkat hadas besarnya dengan mandi wajib yang diniatkan. Syarat untuk mandi atau disebut dengan rukun mandi atau fardu mandi itu dua secara ijmali. Yang pertama niat. Yang kedua wajib menyampaikan air kepada seluruh tubuhnya. Jangan ada sesuatu yang mencegah air walau dengan ujung duri sekalipun. Makanya kalau seandainya ibu, ini misalnya ibu mau mandi wajib, tapi ibu ada kena duri ikan. Di saat ibu pegang masih terasa di tangan ibu terasa durinya ikan, atau kena duri bunga, atau pokoknya ada duri pada tangan ibu atau pada kaki. Bila ibu langsung mandi wajib, duri itu tidak ibu pindah, maka mandi ibu tidak sah. Karena tertegah sampai air dengan ujung duri. Ini tingkat ujung duri saja, tidak sah mandinya. Apalagi yang ibu pakai utek di kuku. Utek atau utek itu namanya? Butek. Hah? Butek. Pokoknya tek lah ujungnya. Kita tak paham itu apakah butek, apakah utek, yang itu tak paham. Pokoknya ada tek ujungnya. Nah, ini yang harus dipahaminya. Kenapa? Karena itu tertegah sampai air kepada seluruh tubuhnya. Karena seluruh tubuhnya wajib sampai air. Bahkan dibahas di situ, andai kata ada orang yang berlipik-lipik kulitnya, berlipat-lipat, maka wajib itu dibuka lipik-lipiknya, disampaikan air. Karena kan kalau nggak dibukanya kan kalau kita mandi itu di dalam lipik-lipiknya nggak akan sampai airnya. Itu wajib diangkat satu persatu disampaikan airnya. Karena bila tidak sampai air maka tidak sah. Itu adalah merupakan fardu mandi. Dua. Cuma kita belum membahas menyangkut asbab yang mewajibkan mandi. Asbab yang mewajibkan mandi ada 6. 3 yang musyarikat, 3 yang tidak musyarikat. Yang musyarikat 3 ini sebenarnya tak cukup waktu ini kedua 30 menit. Jauh gitu ya. Masa 1 jam? 1 jam tapi nanti nggak ada pertanyaan. Jadi ini tak apa. Kita bahas ininya dulu. Nanti kalau ingin yang lebih ininya lagi, nanti kita kapan-kapan ada waktu nanti kita akan sambung kembali. Karena fardu mandi 2. Asbab yang mewajibkan mandi ada 6. Ini asbab. Kenapa kita wajib mandi? Karena ada salah satu daripada 6 asbab. 6 asbab itu 3 musyarikat antara laki-laki dan perempuan. 3 khusus kepada perempuan. Itu tidak ada pada laki-laki. Mana yang 3 yang tidak ada pada laki-laki? Yang pertama haid. Itu tak ada pada laki-laki. Jangan nanti bapak kenapa tak hadir? Berhalangan. Tak ada haid pada laki-laki. Yang kedua nifas. Itu juga pada perempuan. Sekurang-kurang nifas sepucuk mata, 1 lahzah. Sebanyak-banyak nifas 60 hari. Kebiasaan nifas 40 hari. Kemudian haid, nifas, wiladah. Terbayang dalam pikiran ibu sekarang yang disebut dengan wiladah itu apa? Ini komunikasi ya, komunikasi kita, sharing ilmu, nggak ada orang yang lain yang dengar. Engkau ingin tanya pada ibu-ibu yang disebut dengan wiladah itu apa? Tidak ada masalah, jangan malu-malu, ibu bahas saja, tidak ada masalah. Bu, ibu, bu, udah balik atau masih ada? Masih ada. Yang disebut dengan wiladah itu apa? Selama ini yang ibu pikir, karena kenapa ini tunggu tanya pada ibu-ibu, tak ada pada bapak-bapak itu. Bapak-bapak cuma tugas itu aja, udah selesai. Semuanya ibu yang menjalaninya. Disebut dengan wiladah, selama ini di pikiran ibu itu apa wiladah? Ya? Mandi setelah melahirkan. Darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum melahirkan anak
sebelum melahirkan anak. Darah yang keluar dari rahim perempuan sebelum melahirkan anak. Itu jawaban Google ya? Salah berarti Google itu. Makanya jangan belajar pada Google. Salah apabila dijawab oleh Google, wiladah itu darah yang keluar sesudah anak, atau disebut darah sebelum anak. Itu salah dijawab oleh Google. Yang disebut dengan wiladah, Bu, Ibu, yang disebut dengan wiladah itulah si baby. Walau keluarnya si baby lewat jendela sekalipun. Ibu paham? Enggak paham? Paham ya? Wiladah itu yang seharusnya dia keluar lewat pintu, tapi ternyata pintunya tertutup, dia lompat lewat jendela. Kalau dia lompat lewat jendela, anak itu wiladah yang mahal namanya. Sekali operasi berapa? Yang paham lah, yang paham. Oh, enggak mahal pakai BPJS bayar juga, Bu. Nah, ini yang perlu untuk dipahami. Jadi jangan salah pengertian. Yang disebut dengan wiladah itulah anak. Yang disebut dengan nifas itulah darah. Sesudah ibu wiladah baru ada nifas. Ini perlu untuk dipahaminya. Perlu untuk ibu faham. Yang disebut dengan wiladah. Wiladah itu adalah mauludun. Itulah si baby. Baby keluar tak ada darah pun tetap ibu wajib mandi. Itu asbabnya. Makanya ibu jangan tengok di Google. Ya, jangan belajar di Google. Kenapa? Karena Google itu yang masuk ke situ bermacam-macam orangnya. Yang masuk ke situ. Jadi jangan kita salah berguru. Man la syekhu fahuwa syaitanu syekhu. Orang yang belajarnya tidak ada gurunya, syaitanlah gurunya. Ini yang perlu untuk dipahami. Rasulullah menyebutkan man la syekhu fahuwa syaitanu syekhu. Orang yang belajar tak ada gurunya, maka syaitanlah gurunya. Syaitan akan membawa ibu kemana? Ke surga. Ke surga. Inilah yang harus dipahaminya. Jadi belajarlah pada guru yang sudah jelas. Oh, saya tengok di YouTube, boleh. Siapa yang menyampaikannya? Ustaz Abdul Somad, boleh. Hadi Hidayat, boleh. Ada guru-guru kita yang ahli sunnah wal jamaah, boleh mengikuti, tak ada masalah. Buya Yahya, silakan, tak ada masalah. Tapi kalau Google itu siapa saja boleh masuk ke situ. Yang masuk ke situ belum tentu orang yang beriman kepada Allah. Tapi Yahudi pun bisa masuk ke dalam Google itu. Makanya jangan belajar di Google, belajar pada guru-guru yang sudah jelas nasabnya, silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Sebut wiladah adalah anak, sebut nifas itu adalah darah. Sekurang-kurang darah di saat sesudah wiladah itu sekucup mata. Makna sekucup mata satu lahzah sekalian dengan baby. Seluar baby keluar, kemudian selesai darahnya. Itu namanya darah yang keluar sekucup mata, sekurang-kurangnya. Apabila darah ibu sekucup mata atau satu lahzah, ibu melahirkan pagi, siang nanti ibu wajib mandi, wajib sholat zuhur. Sudah pernah ibu dengar? Belum pernah? Makanya hari ini, pagi ini ibu mendengarnya. Bila ibu melahirkan, namun yang ibu alami yang keluar darahnya sekucup mata, satu lahzah. Makna satu lahzah sesudah baby swab keluar baby, darahnya cuma sekucup mata, selesai. Kemudian langsung putus, tak ada lagi darah, ibu main bola lagi. Yang paham Bapak, yang paham. Ibu paham? Tak ada lagi darahnya sama sekali. Kalau tak adanya darah ibu sama sekali, maka ibu disebut dengan golongan wanita yang melahirkan cuma sekucup mata keluar darah nifasnya. Kira-kira jelas? Jelas? Kalau kurang jelas nanti kami beri kesempatan untuk bertanya. Sebanyak-banyak nifasnya perempuan 60 hari. Itu sebanyak-banyaknya.
kebiasaannya ibu sesudah melahirkan keluar darahnya 40 hari, benar? Kalaupun ibu ngomong, oh nggak ada Ustadz, itu sudah diseleksi oleh Imam Syafi'i itu. Yang ditanya oleh Imam Syafi'i bukan 1-2 orang perempuan, tapi 10.000 perempuan. 10.000 perempuan Imam Syafi'i bertanya satu persatu. Makanya Imam Syafi'i berani berfatwa, sekurang-kurang haid perempuan 1 hari 1 malam, sebanyak-banyak haid perempuan 15 hari 15 malam. Kebiasaan haid perempuan 6 hari 7 hari. Itu kebiasaannya. Nah, di antara sesudah haidnya seperti demikian, antara 2 haid perempuan, haid pertama dengan haid kedua wajib ada suci di dalamnya 15 hari. Sedikit, Tengku masuk lagi lewat haid. Ini kok Tengku masuk masalah haid ini? Memang yang haid ibu, tapi yang masuk neraka bapak-bapaknya. Ya siap. Hati-hati. Ibu yang haid, tapi yang masuk neraka suami. Suami yang masuk neraka. Kok kenapa suami masuk neraka? Ini jadi masalahnya. Seorang suami tak kasih faham hukum haid kepada istrinya, bila istrinya tak mengerti tentang hukum haid, yang berdosa di akhirat adalah suaminya. Makanya ibu yang jalani haid, tapi suami yang masuk neraka pertama. Makanya sekurang-kurang haid 1 hari 1 malam, sebanyak-banyak haid 15 hari 15 malam. Kebiasaan haid perempuan 6 hari atau 7 hari, itu kebiasaan. Nah, antara 2 haid pertama dengan datang haid yang kedua, wajib ada di dalamnya suci 15 hari. Contoh, kalau seandainya ibu datang haid tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Berapa hari? 7 hari. Sesudah ibu datang haid 7 hari, ibu putus, ibu mandi, benar? Ibu sholat, benar? Benar Bu ya? Jangan malu jawab aja, ini hukum. Yang kita bahas bukan masalah lelucon ini. Kita bahas ini hukum. Karena syarat masuk surga wajib ada sertifikat taharah nanti. Kalau tidak ada bisa menunjukkan nih sertifikat taharah, saya paham hukum taharah, nggak akan masuk surga Bu, hati-hati. Jangan naik pesawat aja kita diminta sertifikat vaksin. Di akhirat nanti ada sertifikat yang namanya sertifikat taharah. Nah, ini Tengku bertanya. Di saat ibu 7 hari sudah haid, ibu sudah mandi, ibu sholat, hari yang ke-8, hari yang ke-9, hari yang ke-10, hari yang ke-11, karena ibu lelah, karena ibu capek, bisa jadi hari yang ke-11 itu ibu tengok darah kembali, benar? Ada enggak yang alami seperti itu? Ya, hari yang ke-11 ibu tengok darah, ibu ada sholat enggak? Ibu ada sholat enggak? Ibu, mana ini ibu? Dalam pikiran itu, Hah? menyayat gitu. Ya. Ada sholat enggak Bu hari yang ke-11 itu? Hari yang ke-11 itu tiba-tiba ibu melihat darah lagi. Ada ibu sholat enggak? Tidak kan? Ibu pikir itu masih haid kan? Karena kenapa? Karena belum sampai 15 hari, benar? Benar? Benar Bu? Inilah yang harus difahami. Makanya faham fikih itu harus secara tafsiriyah. Bila ibu datang haid tidak beradat, maka sebelum lewat 15 hari itu semua haid. Contoh misalnya, ibu datang haid tidak teratur, tidak teradat. Karena al-adat mahkamah, adat jadi satu hukum. Datang haid hari ini ada, besok tak ada, lusa ada, lusa raya tak ada, lusa raya lagi ada. Sampai 15 hari itu semua dihitung kepada haid. Karena haid ibu tidak beradat. Kenapa tidak beradat? Bermacam-macam asbab. Karena pakai bermacam-macam lah, ada pakai IUD lah, ada pilkabil lah, ada bermacam-macam. Yang ujungnya tidak teratur lagi haid ibu. Kalau seandainya tidak teratur haid, tidak teradat haid, maka ini sebelum lewat 15 hari itu semua dihitung haid. Tapi kalau haid ibu
teradat 6 hari atau 7 hari. Apabila hari ke-7 ibu sudah sholat, ke-8 sudah sholat, ke-9 sudah sholat, ke-10 sudah sholat, ke-11 nampak darah lagi. Darah yang nampak hari yang ke-11 itu bukan darah haid, tapi namanya darah fasid atau darah istihadah namanya. Darah istihadah berlaku tidak sama dengan hukum haid. Hukum haid ibu tak boleh sholat, tapi darah istihadah ibu wajib sholat. Apa wajib mandi? Tengku? Enggak wajib mandi lagi. Datang ke kamar mandi, bersihkan sahaja, kemudian langsung ibu ambil wudu, langsung ibu sholat. Karena itu tidak dihitung kepada haid. Ini yang harus dipahami baik-baik. Supaya kenapa? Kenapa itu yang ke-11 tak dihitung haid? Karena suci ibu wajib ada 15 hari. Sesudah putus haidnya hari yang ke-7, hari yang ke-8 itu hitungan suci pertama. Kalau hitungan suci pertama itu wajib jumpa haid yang kedua, wajib ada di dalamnya suci 15 hari. Contoh seperti ini. Hari yang ke-8 ibu mulai sholat, berarti hitung 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Sudah berapa? 15 hari kan? Datang darah atau ibu tengok darah di tanggal 23. Maka yang ibu tengok di tanggal 23 itu haid. Kalau ibu tengok di tanggal 23 atau tanggal 24, pokoknya sudah di atas 15 hari suci. Tapi yang tadi kalau tanggal 11 ibu tengok darah lagi, baru berapa hari sucinya? 4 ya. 8, 9, 10, 3 hari baru tengok. Baru 3 hari ibu suci, yang ke-11 sudah datang darah lagi. Itu darah yang datang hari yang ke-11 atau tanggal yang ke-11, itu darahnya darah penyakit namanya. Darah fasid dalam bahasa kita. Dalam bahasa hukum itu istihadah namanya. Darah penyakit. Darah penyakit tidak dihukum sebagai hukum darah haid. Ibu wajib sholat. Kalau ibu tak sholat, berarti ibu berdosa. Satu waktu ibu meninggalkan sholat di dunia, di akhirat tak diakui itu ibu ada sholat pada satu waktu sahaja. Siap-siap dibahas dalam kitab Tauhid Darussalim. Satu waktu kita bawa dosa sholat ke akhirat, 10 tahun masuk neraka di akhirat. Coba bayangkan, kalau dalam hidup ini ada kita tinggal sholat berapa waktu? Satu waktu saja 10 tahun. 10 tahun di akhirat bukan masa yang singkat. 1 hari saja di akhirat, laksana hidup di dunia 10 tahun. 10 tahun di dunia, itu di akhirat baru 1 hari. Tapi 1 waktu sholat itu 10 tahun akhirat kena masuk neraka. Na'udzubillah. Makanya wajib faham itu. Ini yang perlu untuk kita fahami dulu, menyangkut dengan masalah hadas. Nah, ini menyangkut dengan masalah asbab wajib mandi. Nah, yang baru kita bahas pertama, yang tidak musyarikat pada laki-laki, itu khusus kepada perempuan sahaja. Untuk mendapat keberkahan, mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi na'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijaddatina wa liustadina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahsurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amnun alaina bis
بصفاء المعرفة وهب لنا تسهيل المعاملة فيما بيننا وبينك على سنة وارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك وامن علينا ما يقرب إلينا مقرونا بعوافي الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أنزل الرحمة والبركة والنعمة والصحة خصوصا في أهل هذا المجلس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم أقول الكلام وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته